berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin teman-temannya. Nah, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Oke, di sini semuanya udah pada sarapan belum? Alhamdulillah. Nah, kalau yang belum sarapan, nanti setelah kelas ini kalian segera sarapan ya. Nah, ada yang tahu tidak kenapa sih kita harus makan setiap hari? Betul sekali. Nah, kalau kita tidak makan setiap hari, maka energi dalam tubuh kita akan berkurang sehingga membuat tubuh kita terasa lemas ketika kita melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, kenapa sih Ibu menyinggung dari tadi terkait dengan makanan? Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas materi yaitu sistem pencernaan. Nah, dengan adanya materi ini, maka kita akan mengetahui apa saja sih kandungan yang terdapat dalam makanan yang kita makan setiap harinya dan organ apa saja sih yang terlibat dalam sistem pencernaan makanan. Sistem pencernaan. Pencernaan dimulai di dalam mulut. Gigi memotong makanan. Kelenjar ludah menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar mudah ditelan. Lidah mendorong makanan ke kerongkongan. Di kerongkongan, makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi selama 5-6 detik. Lambung memiliki 3 fungsi: menyimpan makanan selama 2-4 jam, melumatkan dan mencampur makanan dengan aneka enzim dan cairan asam lambung, memasukkan makanan ke usus kecil hingga lambung kosong kembali. Di usus kecil atau usus halus, zat-zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral diserap oleh tubuh. Pankreas menghasilkan enzim, dan hati menghasilkan empedu. Enzim dan empedu itu membantu pencernaan dan penyerapan makanan di usus kecil. Bentuk usus kecil seperti pipa yang berdiameter 3-5 cm. Panjang usus kecil antara 6-8 meter, lebih panjang daripada tubuh kita. Sisa-sisa pencernaan yang tidak dapat digunakan tubuh masuk ke usus besar. Di usus besar, air dan mineral diserap sampai habis. Sisa-sisa itu lalu masuk dan berakhir di anus. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, komen, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Oke, pada pertemuan kali ini kita ada 4 pokok bahasan yang kita akan bahas. Yang pertama ada zat makanan, yang kedua ada proses pencernaan, yang ketiga ada organ pencernaan, dan yang keempat ada gangguan pada sistem pencernaan. Baiklah, saya akan menampilkan gambar. Bisa dilihat gambar yang di samping. Nah, ada yang tahu tidak gambar apa itu? Betul sekali, merupakan gambar nasi padang. Nah, di nasi padang itu ada beberapa kandungan makanan. Yang pertama ada karbohidrat, yang kedua ada protein, yang ketiga ada lemak, yang keempat ada vitamin, dan yang kelima ada mineral. Oke, kita akan masuk pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu zat makanan. Ada yang tahu tidak? Apa sih zat makanan itu? Nah, zat makanan adalah senyawa kimia yang terkandung di dalam makanan kita. Nah, dari zat makanan tersebutlah kita akan mendapatkan energi dan nutrisi. Nah, seperti apa sih nutrisi yang terkandung dalam zat makanan tersebut? Yang pertama ada karbohidrat, yang kedua ada lemak, yang ketiga ada protein, yang keempat ada vitamin, dan yang kelima ada mineral. Nah, dari kelima nutrisi tadi pastinya memiliki peran masing-masing. Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat ini berperan sebagai sumber energi utama bagi tubuh, serta berperan dalam proses metabolisme. Yang kedua ada lemak. Lemak adalah sumber energi pula, tetapi juga memiliki fungsi sebagai pelarut vitamin, yaitu A, D, E, dan K. Serta lemak ini juga memiliki fungsi untuk melindungi organ tubuh. Udah. Yang selanjutnya yaitu protein. Nah, protein ini selain menghasilkan energi untuk tubuh kita, dia juga berperan untuk mensintesis zat tubuh seperti hormon,
Selanjutnya yaitu mineral dan vitamin. Nah, mineral dan vitamin ini tidak dibutuhkan secara besar oleh tubuh kita. Tetapi jika kita kekurangan vitamin dan mineral, maka tubuh kita akan terganggu kesehatannya. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk pada pokok pembahasan yang selanjutnya, yaitu proses pencernaan. Ada yang tahu tidak, ada berapa sih proses pencernaan yang terjadi dalam tubuh kita? Oke, jadi proses pencernaan yang terjadi di tubuh kita ada dua. Yang pertama secara mekanik dan yang kedua secara kimiawi. Nah, proses pencernaan secara mekanik adalah mencerna makanan dengan menggunakan gerakan. Seperti saat kita mengunyah, itu kita menggunakan mulut, dan yang kedua itu lambung meremas-remas makanan. Yang kedua yaitu proses secara kimiawi. Nah, proses secara kimiawi ini adalah mencerna makanan dengan bantuan enzim pencernaan yang berguna untuk memecah molekul-molekul yang besar menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Nah, selanjutnya yaitu dari kedua pembahasan pokok tadi, tentunya ada organ yang terlibat dari proses pencernaan tadi. Nah, ada yang tahu tidak apa aja sih organ-organ yang terlibat dalam proses pencernaan? Ya, nah jadi organ-organ yang terlibat dalam proses pencernaan, yang pertama ada mulut, yang kedua ada kerongkongan, yang ketiga ada pankreas, yang keempat ada lambung, yang kelima ada kantung empedu, yang keenam ada usus halus, yang ketujuh ada usus besar, dan selanjutnya yaitu ada anus. Nah, untuk tugasnya Ibu akan membagi kelompok. Nah, kerjaan kelompoknya yaitu membuat gambar dari organ-organ pencernaan yang udah Ibu sebutkan tadi. Nah, dari organ-organ itu nanti kalian akan menjelaskan apa sih fungsi dari organ-organ tersebut, serta kalian akan mencantumkan gangguan-gangguan yang sering terjadi pada organ sistem pencernaan tersebut. Nah, tentunya dari hasil yang Ibu paparkan tadi, kita akan mengetahui apa sih zat makanan yang terdapat dalam makanan-makanan yang kita konsumsi setiap harinya. Oke, baiklah, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Tugasnya jangan lupa dikerjakan ya, karena minggu depan akan dipresentasikan di depan kelas. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Tugasnya jangan lupa dikerjakan ya, karena nanti itu akan dipresentasikan di depan kelas. Nah, untuk itu jangan lupa sarapan setiap harinya agar energi yang ada dalam tubuh kita selalu terjaga, dan pada saat kita melakukan aktivitas tubuh kita tidak merasa lemas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Gini Bol, gangguan atau penyakit pada organ pencernaan umumnya disebabkan oleh makanan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Aku jadi ingat minggu lalu pas aku kena diare. Kok bisa Bol? Minggu lalu aku makan bakso di taman dan aku pesan yang super pedas. Yah, pantas aja kamu sakit Bol. Hehehe, iya Pipo, aku baru tahu loh kalau diare sering disebut juga mencret. Kata dokterku, seseorang yang terkena diare mengalami buang air besar yang lebih sering dan encer dari biasanya, sama kayak yang aku alami. Walaupun termasuk penyakit ringan, tapi kalau tidak mendapat perawatan yang benar, diare bisa jadi bahaya loh. Dan setauku, diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena mutu dan kebersihan makanan yang buruk, alergi terhadap makanan, atau terlalu banyak makan makanan yang asam dan pedas. Diare juga dapat menjadi salah satu gejala dari penyakit seperti malaria, campak, cacingan, dan infeksi usus. Biar sembuh, dokter menyuruh aku minum Oralit. Oralit adalah larutan yang terbuat dari campuran air matang yang diberi gula dan garam. Untunglah kalau kamu udah gak apa-apa, Bol. Kalau aku pernahnya kena penyakit mah. Gimana rasanya tuh, Pipo? Jadi, mah adalah penyakit yang menyerang lambung. Penyakit mah sering disebabkan karena pola makan yang tidak teratur atau sering terlambat makan. Gejalanya adalah perut terasa perih dan mulas jika terlambat makan. Saat
Saat makan pun, perut terasa sakit, kadang terasa mual bahkan muntah. Penyakit mah terjadi karena produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Tingginya kadar asam lambung dapat disebabkan oleh makanan yang terlalu asam atau pedas, kopi, maupun alkohol. Oh begitu. Berarti kamu harus mengatur pola makanmu. Iya, Bol. Tapi ada lagi loh penyakit yang lebih ngeri. Namanya radang usus buntu. Setahu aku, radang usus buntu adalah penyakit yang disebabkan oleh menumpuknya kotoran di usus buntu, yaitu di bagian umbai cacing sehingga menyempit. Peradangan juga dapat disebabkan oleh infeksi kuman pada umbai cacing. Gejala yang timbul antara lain, perut terasa mual disertai muntah, kadang mencret, tubuh mengalami demam, perut bagian kanan bawah terasa sangat nyeri, dan akan semakin parah apabila terjadi penekanan atau guncangan, misalnya batuk atau berjalan biasa. Kalau sudah parah, harus menjalani operasi pemotongan umbai cacing loh, Bol. Tapi sampai saat ini, fungsi dari umbai cacing sendiri belum diketahui dengan jelas. Jadi, meskipun umbai cacing telah dipotong, organ pencernaan yang lain tidak akan terganggu. Aku jadi kapok makan sembarangan lagi. Kita memang harus menjaga kesehatan organ pencernaan kita, Bol. Ada beberapa tips nih. Pertama, harus selalu cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Kita harus banyak makan sayur dan buah serta makanan yang berserat. Jangan terlalu sering makan makanan yang terlalu pedas atau asam. Saat makan, makanlah dengan tenang. Jangan terlalu cepat menelan makanan jika belum dikunyah sampai halus. Tujuannya agar kerja lambung menjadi lebih ringan, karena lambung tidak perlu meremas-remas makanan terlalu kuat atau terlalu lama. Setelah makan, jangan lupa banyak minum air putih dan hindari minuman beralkohol dan bersoda. Biasakan tutup makanan yang ada di atas meja makan untuk menghindari makanan tersebut dihinggapi oleh lalat. Oh iya, Bol. Biasakan juga makan secara teratur, yaitu 3 kali sehari, dan hindari telat makan. Hindari juga tempat makan yang kebersihannya tidak terjaga. Yuk, mulai jaga kesehatan pencernaan kita. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya ya.